Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga hari ini kita dapat kembali melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah kewirausahaan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang evaluasi konsep kewirausahaan. Di sini saya atas nama Iis Dahlia selaku pemateri pertama dan kemudian Yuliana selaku pemateri kedua dan Wardania selaku pemateri ketiga dan yang terakhir yaitu Saudari Nur Hafidah Arsyad. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan di sini berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang artinya melakukan kegiatan, mengatur, mengorganisasi. Selanjutnya di sini sejarah kewirausahaan. Kewirausahaan pertama kali diperkenalkan di Prancis pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon. Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pihak yang menanggung risiko dalam perekonomian. Pada periode yang sama di Inggris, sedang terjadi revolusi industri, di mana perang wirausahawan jelas terlihat sebagai pihak yang harus menanggung risiko dan berperan mengubah berbagai jenis sumber. Nah, seiring berkembangnya kewirausahaan, muncul berbagai definisi-definisi tentang kewirausahaan itu sendiri, yakni kewirausahaan yaitu kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin dan terjadi dalam aspek kepemimpinan, pengambilan inisiatif, pengorganisasian kembali, dan pengambilan risiko dari kemungkinan gagal. Inovator penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi, waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan, serta katalis yang agresif untuk perubahan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dunia. Baiklah, itulah tadi tentang definisi kewirausahaan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya Yuliana. Nah, langsung saja. Adapun mitos dari kewirausahaan ada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, cenderung bertindak dan bukan pemikiran. Kemudian yang kedua, bakat yang dibawa sejak lahir. Ketiga, penemu hal baru. Selanjutnya, cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Dipandang memiliki ciri-ciri tertentu, hanya tertarik dengan uang, keberhasilan bergantung pada nasib baik ataupun nasib buruk. Kemudian ketidaktahuan adalah berkah bagi kewirausahaan. Lebih banyak wirausahaan yang gagal daripada yang berhasil. Kemudian yang terakhir ada pengusaha bersifat untung-untungan. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, di sini konsep kewirausahaan ada dua, yaitu ada makro dan ada mikro. Di sini poin-poinnya makro yaitu yang pertama faktor sukses ataupun faktor gagal. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan, yang ketiga keuangan, yang terakhir perundangan. Kemudian bagian dari mikro yaitu yang pertama ciri-ciri peluang usaha strategis. Maksud dari strategis di sini yaitu pasar yang khas, tenaga kerja, produk yang khas, dan sumber yang khas. Mungkin itu saja penjelasan yang sempat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan tahapan pertumbuhan kewirausahawan. Baik, kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan,
mengimplementasikan dan mengendalikan kegiatan kewirausahaannya. Nah, adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama yaitu ada inisiatif. Nah, inisiatif di sini seseorang atau sekelompok orang yang mengambil inisiatif untuk menjalankan usaha. Kemudian ada organisasi. Nah, organisasi ini berbagai jenis sumber dikumpulkan atau diorganisasikan dalam rangka mencapai tujuan dari usaha. Kemudian setelah organisasi ada pengaturan. Pihak yang berinisiatif tadi menjalankan pengaturan terhadap organisasi usahanya. Kemudian selanjutnya ada otonomi. Nah, otonomi pemegang inisiatif ini memiliki kebebasan tertentu untuk menggunakan maupun mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada risiko. Nah, risiko di sini keberhasilan atau kegagalan suatu usaha yang dijalankan itu ditanggung oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan ini dilakukan dalam lingkungan di mana terdapat peluang usaha yang akan dikembangkan. Nah, perkembangan usaha memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama munculnya gagasan atau inovasi. Kemudian tahapan selanjutnya itu munculnya unsur pemicu. Kemudian selanjutnya tahapan implementasi dan terakhir ada tahapan tumbuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap wirausahawan, perusahaannya, dan juga lingkungannya. Nah, untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada tahapan ini dari karir seseorang, pada pertengahan karir, dan yang terjadi di akhir karir. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya atas nama Nur Hafid Arsyad izin melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yang mana membahas tentang pendekatan daripada multidimensi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pendekatan inilah yang lebih rinci melihat kewirausahaan itu dari berbagai dimensi. Nah, kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multimedia yang kompleks, yang mana memperhatikan tentang dimensi individu, tentang dimensi organisasi, proses, bahkan sampai pada pertumbuhannya. Nah, di sini kami akan sebutkan satu persatu poin-poin daripada dimensi-dimensi yang telah saya sebutkan tadi. Dimensi yang pertama adalah individu. Yang pertama, keinginan setiap individu mencapai sukses. Yang kedua, kebebasan mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung resiko, kepuasan kerja, pengalaman kerja sebelumnya, kadar kewirausahaan orang tua, umur serta pendidikan mereka. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Dimensi-dimensi lingkungan ini memuat salah satunya adalah ketersediaan modal venturanya. Selanjutnya, kehadiran wirausahaan yang berpengalaman. Kewirausahaan yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan usaha atau bisnis, atau mereka yang memiliki bisnis itu. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis. Selanjutnya, ketersediaan pemasok dalam artian orang yang menyediakan supply atau segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemasaran ataupun perindustrian daripada barang yang dipasarkan itu. Selanjutnya, ketersediaan konsumen atau pasar yang baru. Dalam artian dibutuhkan konsumen atau pembeli atau pemakai dari kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya, dukungan kebijakan pemerintah ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena pemerintah memiliki andil dalam pemasarannya itu. Selanjutnya, kehadiran perguruan tinggi, ketersediaan lahan dan fasilitas, ketersediaan transformasi, sikap masyarakat di sekitarnya, juga ketersediaan jasa pendukung, juga yang terakhir adalah standar hidup masyarakat. Selanjutnya,
Dimensi yang ketiga adalah organisasi. Salah satunya adalah jenis atau corak usahanya. Ini sangat berpengaruh. Selanjutnya, lingkungan kewirausahaan, apakah mendukung atau tidak. Selanjutnya, partner untuk patungan, maka dibutuhkan yang namanya pasangan yang saling membersamai mendukung dalam bisnis itu. Selanjutnya, variabel strategis, termasuk di dalamnya ongkosnya, diferensiasinya, dan fokusnya kemana. Selanjutnya, ambang persaingan untuk masuk dalam usaha. Nah, dimensi yang terakhir adalah dimensi proses. Yang pertama, di dalamnya menemukan peluang usaha. Yang kedua, peluang usaha dimaksudkan di sini bagaimana si pemilik dan atau yang berada dalam ranah itu memiliki kreativitas untuk lebih mengembangkan usahanya. Selanjutnya, mengumpulkan sumber yang diperlukan. Setiap bisnis memerlukan dana dalam peluncuran ataupun penyebarannya. Selanjutnya, memasarkan produk dan jasanya. Selanjutnya, membuat produk atau perindistribusiannya. Selanjutnya, mengembangkan organisasinya. Dan terakhir adalah menjawab keinginan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, utamanya kami dari kelompok 5. Atas segala salah dan khilaf kami ucapkan maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.